Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Nah, kita bertemu lagi ya di mata pelajaran IPS. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati masing-masing. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut nih, Bapak absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Gak ada ya? Hadir semua, alhamdulillah ya kalau sekarang hadir semua. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh lagi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian sejarah dengan bahasa sendiri. Yang kedua itu mengidentifikasi unsur-unsur sejarah meliputi manusia, ruang, dan waktu. Yang ketiga yaitu memberikan contoh unsur-unsur sejarah yang terdapat dalam peristiwa sejarah di lingkungan sekitar. Yang keempat itu menyajikan hasil diskusi tentang unsur-unsur sejarah secara lisan dan percaya diri. Dan yang terakhir itu menunjukkan sikap kerjasama aktif dan menghargai keberagaman latar belakang budaya teman. Oke, nah sebelum kita lanjut membahas materi ini lebih dalam, Bapak ingin tanya dulu nih kepada kalian, ingin ngetes dulu kalian nih, apa sih yang Anda bayangkan gitu ketika mendengar kata sejarah? Apa yang kalian terlintas itu dalam pikiran kalian ketika mendengar kata sejarah? Jaki, coba ketika mendengar kata sejarah, apa sih yang Kak Jaki bayangkan gitu? Kejadian yang terjadi di masa lalu. Betul, oke, bisa jadi ya kejadian yang terjadi di masa lalu. Coba Alvin, apa Alvin? Cerita masa lalu bisa jadi, oke. Mari, gimana Mari? Peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu, oke, bisa jadi ya. Nah, kan tadi kalian bilang bahwa ketika mendengar kata sejarah kalian teringat kejadian masa lalu, peristiwa masa lalu, terus apa tadi Ki? Kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, menurut kalian nih, tiga unsur ini yang diantaranya itu ada unsur manusia, unsur waktu, dan unsur ruang. Apakah memiliki kaitan dengan tiga unsur ini yang menurut kalian katakan tadi? Memiliki hubungan nggak? Ada kaitannya nggak? Coba gimana? Kenapa sih ada kaitan dengan tiga unsur ini? Yaitu unsur manusia, yaitu unsur waktu, dan yaitu unsur ruang. Sejarah memiliki kaitan dengan manusia, waktu, dan uang itu. Manusia, waktu, dan uang itu sebagai objek. Manusia itu sebagai objek yang dimana sejarah itu terjadi karena adanya manusia. Kemudian waktu itu yang menentukan sejarah itu terjadi yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan ruang itu adalah tempat di mana sejarah itu terjadi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu tertentu. Jadi sejarah itu memiliki hubungan antara manusia, waktu, dan ruang itu. Betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu saudaranya kan, beri tepuk tangan dulu. Nah, menurut Alfi ada hubungan nggak? Ada kan? Nah, saya contohkan yang kayak gini. Alfi tadi itu udah sarapan belum? Udah kan? Nah, menurut Alfi tadi Alfi sarapan itu sejarah bukan? Sejarah. Kenapa? Kejadian yang telah terjadi. Nah, kita contohkan seperti ini. Terdapat peristiwa Alfi sarapan pada pukul 9 pagi di rumah Alfi. Nah, Alfi di sana itu termasuk ke dalam unsur manusia bukan? Kenapa termasuk? Karena Alfi adalah seorang manusia, betul tidak? Terus terjadinya peristiwa sarapan itu di rumah Alfi. Nah, menurut Alfi rumah Alfi itu unsur ruang bukan? Atau menurut kalian tahu apa artinya ruang? Apa artinya ruang? Nah, ruang itu bisa diartikan sebagai lokasi, ruangan, atau wilayah. Itu yang disebut ruang. Menurut Maret nih, rumah Alfi itu lokasi bukan?
jadi berarti termasuk dong ke dalam unsur-unsur uang? termasuk. Termasuk. Terus tadi kan dikatakan bahwa terjadinya peristiwa awi sarapan itu jam 8 pagi. Nah, menurut Mari nih jam 8 pagi itu termasuk ke dalam unsur waktu bukan? Termasuk. Karena apa? Karena jam 9 pagi itu waktu kan menunjukkan waktu yang terjadi api sarapan, kejadian api sarapan, itu kan? Ya, berarti ngerti? Menurut kalian nih, apa sih fungsi unsur-unsur sejarah? Nah, jadi fungsi dari unsur-unsur sejarah itu untuk menjelaskan kepada kita atau untuk membantu kita dalam memahami sejarah secara menyeluruh gitu dan secara berurutan. Jadi tidak kalau memahami sejarah itu jadi tidak dari nomor 1 jadi langsung nomor 3, 5 tapi nomor 2, 3, 4, 5 jadi berurutan. Jadi kalau ada penjelasan unsur waktu, manusia dan Tuhan, jadi kita itu bisa memahami sejarah secara berurutan atau secara menyeluruh juga. Oke, kita lanjut. Nah, dari pembahasan kita tadi gitu ya, kan tadi kita bahas mengenai bahwa ketika kita mendengar kata sejarah itu apa, kata api itu cerita sejarah, kata marik itu peristiwa masa lalu. Nah, secara singkat nih, apa sih sejarah itu menurut kalian? Apa sih definisi sejarah itu menurut kalian? Ya? Menurut Mari, ya, apa sih? Peristiwa yang telah dilalui. Betul, peristiwa yang telah dulu itu bisa, betul. Api, gimana Api? Menurut Api? Betul, bisa karena sejarah itu peristiwa yang telah terjadi, betul. Terus menurut Jaki, apa sih definisi sejarah? Menurut Jaki nih? Sejarah itu adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh manusia atau seseorang sebagai objeknya yang dilakukan pada waktu tertentu di tempat tertentu. Betul ya. Yang kita katakan kalian itu sangat tepat sekali karena kalau kita mengambil definisi secara general, sejarah itu bisa diartikan suatu peristiwa yang telah terjadi yang dialami oleh manusia atau yang dilakukan oleh manusia dan peristiwanya itu benar-benar terjadi. Nah, itu bisa dikatakan sejarah. Jadi kalau tadi kita kasih contoh kan api tadi sarapan. Nah, peristiwa api sarapan kan itu udah berlalu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam sejarah. Nah, kalau di sini kan ada nih. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, ada peristiwa sejarah di Tasikmalaya di daerah Singaparna. Tahu gak ada salah satu tokoh sejarah yang terkenal di daerah Tasikmalaya? Ada daerah Singaparna. Tahu gak? Siapa? Nah, tahu kan Kiai Jenal Mustafa? Kuburannya itu kan di makam pahlawan Sukamana. Nah, kita contohkan nih. Terjadinya peristiwa perlawanan terhadap Jepang yang dilakukan oleh Kiai Jenal Mustafa pada tahun 1944. Apakah itu bisa dikatakan sejarah? Bisa. Karena apa? Karena terjadi di masa lalu. Karena terjadi masa lalu. Ngerti? Ngerti? Iya. Oke, kita lanjut kalau mengerti. Nah, secara etimologi sejarah ini diambil dari kata syajaratun, yang artinya apa? Ada yang tahu apa arti dari kata syajaratun? Tahu. Apa? Pohon. Pohon, betul. Kenapa sih sejarah harus dilambangkan sebagai pohon? Ada yang tahu apa sih alasannya? Oke, kita jelaskan kalau ada yang tahu ya. Kita ibaratkan dalam pohon nih, dalam pohon ada apa aja? Betul, ada daun, ada akar, terus ada batang, terus ada dahan, ada ranting, betul gak? Betul. Kita contohkan, akar ini kita contohkan sebagai nenek kakek Mari. Nah, nenek kakek Mari menikah, punya anak, siapa? Bapak. Ibu bapak Mari. Tuh, nah, ibu bapak Mari kita gambarkan sebagai batang. Nah, ibu bapak Mari menikah, punya anak siapa? Mari.
Mari dan kakak Mari kan. Mari punya kakak berapa? Dua. Nah, nanti kakak Mari itu Mari dan kakak Mari kita gambarkan sebagai dahan. Nah, nanti kan kakak Mari dan kakak Mari kan akan menikah, punya anak. Nah, anak Mari dan anak kakak Mari nanti kita gambarkan sebagai ranting. Nah, jadi perkembangan manusia itu terus berarti sehingga dari cucu, buyut, kakek, nenek, ayah, anak, terus sampai jadi keluarga besar. Kalau kita kan dari Nabi Adam terus sampai ke kita. Kan sumbernya kalau menurut kepercayaan kita itu berasal dari Nabi. Nah, Nabi Adam kita gambarkan sebagai akar, terus dilanjutkan oleh para pendahulu, terus hingga sampai kepada kita. Betul tidak? Jadi, kenapa digambarkan pohon? Pohon ini bisa menggambarkan silsilah peradaban manusia. Ngerti kan apa itu silsilah? Silsilah itu urutan keluarga dari kakek, nenek, orang tua, anak, terus sampai sekarang. Ngerti kan? Oke, kalau mengerti, nah, Bapak ini akan menampilkan suatu video pendek mengenai peristiwa penyerangan atau perlawanan Ki Hajar Mustafa terhadap Jepang. Nah, nanti di video tersebut Bapak akan membagikan satu LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, setelah kalian kerjakan nanti kalian bisa presentasikan. Nah, dalam pengerjaannya kalian bisa kerjasama gitu ya, saling bertukar pendapat juga dengan teman sebangku kalian. Nah, setelah itu kalian bisa mempresentasikan. Nah, sebelum melanjutkan ke dalam video yang akan Bapak berikan, apakah ada pertanyaan? Coba jadi apakah ada pertanyaan? Apa manfaat sejarah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, apa sih manfaat sejarah? Nah, sebelum Bapak jawab nih, ada yang ingin dijawab? Oke, kalau nggak ada, Bapak jawab dia. Apa sih manfaat sejarah? Nah, manfaat sejarah itu salah satunya yang paling penting itu untuk bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Kan dalam sejarah itu biasanya suka ada permasalahan atau kemiripan dengan permasalahan yang ada di masa depan. Untuk memecahkan permasalahan atau untuk menangani suatu peristiwa agar peristiwa tersebut tidak dapat terulang kembali, maka kita harus memahami sejarah. Contohnya ini, dulu kita itu dijajah oleh Jepang dan Belanda. Kenapa kita dijajah? Salah satu alasannya karena kita itu gampang percaya dengan orang-orang asing. Lalu ketika di zaman sekarang apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan orang asing? Jangan mudah percaya terhadap orang asing karena bisa dimanfaatkan dengan seenaknya sehingga waktu itu gampang dijajah. Kan dulu itu kalau nanti ya kalian udah SMA nanti akan pelajari bagaimana orang-orang Belanda, orang-orang Eropa itu memanfaatkan kita itu dengan cara mengadu domba kita supaya mereka itu dapat mengendalikan kita gitu, dapat meraup harta dan juga kekayaan Indonesia untuk mereka. Jadi mungkin itu akan dipelajari di SMA gitu. Nah, untuk hari ini kita fokus saja ke sini gitu ya. Oke, baik, Bapak akan menjelaskan mengenai atau menampilkan suatu video ya, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, nanti kalian coba kerjakan. Nah, soalnya sudah ada di dalam KKPD yang Bapak akan berikan gitu. Nah, untuk KKPD-nya Bapak akan bagikan. Nanti di dalam KKPD terdapat 3 pertanyaan yang kalian harus jawab. Nah, setelah selesai nanti kita presentasikan. Oke, kita ulang videonya ya.
hektik. Kalian bisa bekerja sama, bisa berdiskusi juga. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nah, ada. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalian bisa tulis, catat untuk persiapan presentasi. Nah, di sana kan ada soalan nih mengenai apa sih yang termasuk ke dalam unsur manusia. Terdapat video yang tadi disampaikan, apa yang terkandungnya, siapa saja sih unsur manusianya, bisa kalian isi gitu. Ada yang sudah belum? Siapa yang sudah? Ada yang sudah? Jadi udah? Sudah. Oh bisa. Yakin dulu deh yang pertama kali selesai gitu, yang lain nyusul. Yakin dulu waktu nomor 1 presentasikan dari Pak. Iya. Atau mau di sana aja? Di sini saja. Atau berdiri? Iya, siap. Berdiri. So, presentasikan apa yang tadi kalian diskusikan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur waktu dalam peristiwa perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Yaitu unsur waktu dalam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Unsur waktu dalam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa ditunjukkan oleh tahun 1944, yaitu pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pada masa tersebut, Jepang mewajibkan rakyat melakukan saikere, menghormat ke arah Mahatma Gandhi, namanya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perlawanan ini terjadi dalam konteks situasi penjajahan dan penindasan rakyat, sehingga unsur waktu sangat penting untuk memahami latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Jaki. Nah, sebelum ke Alfi ada pertanyaan yang terjadi? Gak ada ya? Kita lanjut deh ke Alfi. Coba Alfi presentasikan nomor 2. Bagaimana sih hasil diskusinya? Coba bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan unsur manusia dalam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya. Yaitu unsur manusia dalam peristiwa ini adalah Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai tokoh utama perlawanan. Selain itu, unsur manusia juga melibatkan para santri dan masyarakat Tasikmalaya yang mendukung perjuangan beliau. Di sisi lain, unsur manusia juga mencakup pihak Jepang sebagai penjajah yang menjadi lawan dalam peristiwa perlawanan tersebut. Indonesia berperan sebagai pelaku utama yang menentukan jalannya peristiwa sejarah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Alfi. Nah, sebelum kembali ada pertanyaan nggak? Mari kita jadi ke Alfi. Nah, Gak ada. Oke, kita lanjut ke Mari. Coba bisa presentasikan nomor 3 hasil diskusinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan unsur uang dalam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa. Unsur uang dalam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa adalah pesantren Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat ini menjadi pusat kegiatan dakwah dan perlawanan terhadap kebijakan Jepang. Lokasi tersebut
memiliki peran penting karena menjadi tempat berkumpulnya santri dan masyarakat serta menjadi latar terjadinya perlawanan, sehingga unsur ruang membantu kita memahami di mana peristiwa sejarah itu berlangsung. Betul, tepuk tangan dong kepada Mari. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan nggak untuk Mari? Dari yang tadi dipresentasikan, cukup? Alhamdulillah kalau cukup ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah selesai. Namun nanti sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin tahu nih seberapa dalam sih pemahaman kalian dari hasil kalian tadi belajar dengan Bapak gitu kan. Tadi kalian sudah mempelajari apa itu sejarah, apa itu unsur-unsur sejarah, terus tadi apa itu manfaat sejarah. Nah, nanti Bapak akan bagikan suatu link quiz. Nanti tinggal kalian masuk ke dalam kuis tersebut dan bisa kerjakan. Nah, untuk pembagian linknya mungkin Bapak akan sampaikan di akhir. Nah, untuk sekarang ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada nggak yang mau menyimpulkan? Coba deh, Jaki. Coba. Tolong simpulkan pembelajaran hari ini. Baik, jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan berkaitan dengan kehidupan manusia. Dalam setiap peristiwa sejarah itu terdapat 3 unsur utama, yaitu manusia sebagai pelaku sejarah, waktu sebagai penanda terjadinya peristiwa, dan ruang sebagai tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. Ketiga unsur ini itu saling berkaitan sehingga membantu kita untuk memahami peristiwa sejarah. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih kepada Jaki yang telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran, Bapak akan bagikan link quiz untuk kalian terlebih dahulu. Nah, bisa kalian kerjakan. Nah, kalian bisa masuk ke link ini, joinmyquiz.com. Coba bisa dimasuk dulu. Nah, kalian lalu masukkan kode ini 05 07 58. Kalian bisa masukkan. Masuk. Cari di Google Chrome joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 050758. Udah? Baru 1 orang yang masuk. Mari. Gak bisa masuk, bisa ikut ke yang lain sekali ya. Masuk. Nama kasih nama Alfi. Oke. Oke, udah masuk ya semuanya? Kita mulai.
Silahkan dikerjakan. Nah, nanti yang juara 1 Bapak kasih hadiah deh. Nanti yang juara 1 Bapak kasih hadiah. Yang juara 2 mungkin di lain hari bisa juara 1. Dan juara 1-nya adalah Mari. Wah, luar biasa ya. Mari juara 1. Nanti hadiahnya ditunggu saja besok ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah atau cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam prakata atau pengucapan Bapak. Untuk pertemuan besok yaitu mengenai sumber-sumber sejarah, kalian bisa baca dulu di rumah ya sebelum minggu depan atau minggu depan gitu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita baca